dengan didorong keinginan yang luhur. Artinya para pahlawan bangsa itu manusia-manusia yang powerful spiritnya, punya dorongan ruhiyah yang luar biasa. Mereka menggetarkan sekutu, menggetarkan Belanda, menggetarkan Jepang. Jepang itu macan Asia ketika itu. Sekutu itu penguasa dunia, superpower ketika itu. Tetapi mereka tak berkutik dengan senjata yang hanya babu runcing. Ada apa dengan babu runcing itu, anak-anakku? Yang sangat sederhana, jauh daripada senapan-senapan hebat yang bisa memuntahkan ribuan peluru ke jantung bangsa Indonesia. Ketahuilah, ruhiyah dari bambu runcing itu tiada lain tiada bukan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bung Tomolah yang memekikan kalimat takbir di corong radio Republik Indonesia di Surabaya. Turun santri-santri ribuan, turun para kiai, para ulama. Ketika resolusi jihad dicanangkan, 100 meter dari setiap kalian ada Belanda. Maka kalau bisa usir dia, kalau tidak bisa bunuh dia. Kalau kamu terbunuh, syahid gelarmu. Begitu Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama. Dan tahukah kalian, jenderal yang disegani di perang Piala Dunia, di perang Dunia II antara Jerman, Jepang melawan sekutu, yang terhebat dari jenderal-jenderal berbagai negara itu adalah Jenderal Malabi. Dan siapakah kalian pembunuh jenderal yang jahat dari sekutu itu, yang kembali akan mengangkangi bangsa Indonesia sesudah 350 tahun kita semua dikangkangi? Yang membunuh Jenderal Malabi yang angker dan buas lagi sadis adalah seorang santri yang sarungan, yang keluar dari pondok berbilik sebuah pesantren. Dia datang dengan menenteng bambu runcing, dia rebut senjata, dia ambil granat, dia lemparkan ke mobil yang di situ penjaganya puluhan orang. Tewaslah jenderal hebat tentara sekutu yang mengalahkan Jerman dan Jepang itu di tangan seorang santri. Maka spirit itu harus kita ambil, harus kita resapi, harus kita internalisasi dalam jiwa kita, bahwa santri itu punya spirit yang tidak akan bisa didapati oleh para jenderal, yang tidak bisa didapati oleh para tentara yang ditempa fisiknya setiap saat, tetapi santri ditempa mentalnya setiap saat, santri ditempa imannya setiap saat. Dan itu semua membangun kekuatan ruhiyah yang imaterial, yang supranatural, yang dengannya bambu runcing bisa mengalahkan bom-bom yang hebat, bisa mengalahkan senapan-senapan pembunuh mesin yang hebat. Itulah para santri dari pondok-pondok bilik sederhana, tetapi ruhiyahnya hebat. Maka detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, sesudah 77 tahun Indonesia merdeka, saatnya perjuangan itu ambil alih oleh kalian. Tajamkan sorot mata kalian, tegapkan tubuh kalian, dongakkan kepala kalian, lihat langit yang luas, tulis namamu besar-besar di langit dunia, bahwa esok lusa kita semua adalah para pemimpin bangsa,
yang membawa bangsa ini terbang mengangkasa, mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Negara paria yang dulu dikangkangi 350 tahun itu, buktikan sekarang bisa mengalahkan Amerika, bisa menyaingi Jerman, bisa mempucendangi Jepang, dan kita jadi pemimpin dunia dengan spirit kebangsaan para pahlawan, dengan ajaran Islam yang indah rahmatan lil alamin. Semua potensi sudah kita miliki. Maka Darul Ihsan, Pak Ajengan sudah berjanji kepada sejarah hidup Pak Ajengan, berjanji kepada ibu Pak Ajengan, berjanji kepada bangsa ini, kepada agama ini, kepada Tuhan kita semua, bahwa Darul Ihsan akan mencetak tunas-tunas bangsa yang akan keluar dari Darul Ihsan, jenderal-jenderal hebat yang akan keluar dari Darul Ihsan, dokter-dokter hebat yang akan keluar dari Darul Ihsan, profesor-profesor hebat yang akan keluar dari Darul Ihsan, politikus, para pemimpin bangsa yang hebat, dari RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur. Bahkan suatu ketika dengan bangga akan aku katakan, Presiden Indonesia alumni Darul Ihsan yang ditempa di Kawah Chandra di Muka untuk menjadi manusia baik, berilmu dan bermanfaat. Anak-anakku, jadilah manusia hebat. Canangkan cita-citamu, tulis di secarik kertas. 3 tahun yang akan datang saya bisa apa? 6 tahun yang akan datang saya sudah di mana? Keluar dari Indonesia, serap ilmu di luar sana. 10 tahun yang akan datang kalian mau berbuat apa? Dan Pak Ajengan yakin, jika itu semua kalian lakukan, kalian akan menjadi santri-santri Darul Ihsan yang datang kelak ke pesantren dengan membawa sejuta kenangan di Darul Ihsan, dengan menangis bersimpuh di setiap ustadz-ustadz. Terima kasih atas bimbingan selama di Darul Ihsan. Terima kasih pernah dimarahi, karena dengan dimarahi kami dewasa. Terima kasih kadangkala kami dihukum, karena dengan hukuman itu jadi pecut pelacu kami untuk bangkit. Terima kasih atas setiap nasihat yang diberikan ustadz-ustadz dan guru-guru, karena dari situlah saya mengenal diri, dan sesudah mengenal diri saya mengenal Tuhan kami, dan sesudah mengenal Tuhan kami saya mengenal untuk apa hidup yang sekali-kalinya ini. Anak-anakku, pohon-pohon jadi saksi, tanah gunung puntang jadi saksi, langit nan tinggi terbuka jadi saksi. Saat ini jangan berlahak-lahak, saat ini jangan jadi anak-anak nakal. Jadilah anak-anak yang disiplin, yang jelas masa depannya, yang taat kepada guru dan ustadz-ustadznya. Dan kalian akan menghabiskan sisa usia dalam kemanfaatan, dan kelak ketika matamu tertutup dari dunia panah ini, surga sudah menunggu, dan para malaikat menyambutmu dengan penuh syahdu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dan kepada hamba-hamba yang soleh. Masuklah ke surgaku dengan orang-orang yang soleh. Anak-anakku, jadikan 17 Agustus ini bukan hanya seremonial upacara semata, tetapi serap untuk menjadi titik balik dalam kehidupan setiap kita yang mungkin selama ini belum bersungguh-sungguh dalam
meniti kehidupan bermanfaat dan membanggakan. Terima kasih. Salam Dirgahayu Republik Indonesia 77 tahun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.